membunuh Yi Chang dan orang-orang yang menghalanginya tanpa ampun. Dan di sini saya baru tahu bahwa Haju adalah ayah dari Paduka Putri. Walah pantesan cocok. 아들을 낳거라. 그것이 네가 해야 할 일이야. Kembali ke Yi Chang, ia merasa bersalah atas kematian beberapa warga yang tewas karenanya. Moyong yang melihat hal itu pun berusaha untuk menenangkan putra mahkota tersebut. Moyong juga mengungkapkan kecurigaannya atas Yongxin dengan keterampilannya dalam bertarung. Ia mengira bahwa Yongxin bukan rakyat biasa, melainkan salah satu dari anggota elit pemburu harimau, yaitu Chaco. Hingga Yongxin yang memeriksa keadaan sekitar pun kembali dan memberitahu Yi Chang bahwa keadaan sekitar masih aman. Sementara itu, Xiaobi yang sedang mencari tanaman herbal tiba-tiba dikagetkan sosok menyeramkan. Teriakan itu pun membuat Yi Chang dan lainnya bersiap-siap. Xiaobi pun muncul dengan keadaan sangat ketakutan dan ternyata itu adalah Hakim Beompal yang muncul dari kegelapan. Melihat kedatangannya, Yi Chang pun sangat marah karena telah tega meninggalkan para warga dan berniat untuk menghabisinya di sana. Namun Moyong melarang hal itu karena bagaimanapun ia tetap saja seorang ketua hakim. Dengan terengah-engah Beompal memberitahu bahwa kapal barang yang ia tumpangi telah terpapar wabah dan hanya ia yang berhasil selamat. Parahnya lagi, kapal itu menuju Sangju dan kemungkinan akan segera tiba di sana. Tak mau wabah meluas, Yi Chang pun mengajak yang lainnya untuk bergegas pergi ke tempat tersebut. Hari pun berganti dan beralih ke Sangju. Terlihat Hion yang mendapat kabar atas wabah yang menyebar di Dongnai. Dengan itu ia pun bergegas keluar dari sarangnya untuk memastikan keadaan. Dan saat Hion memasuki pemukiman, salah satu prajuritnya datang memberitahu bahwa telah menemukan sebuah kapal yang terdampar di pinggir danau. Hion dan anggotanya pun segera ke sana untuk memeriksanya. Terlihat kapal itu sudah hancur dan berlumuran saus tomat di mana-mana. Namun anehnya tak ada seorang pun di kapal tersebut maupun mayat para zombie. Sementara itu Yi Chang yang terus melakukan perjalanan memutuskan untuk berhenti di desa kecil pinggiran Sangju. Setibanya di sana ia sangat heran bagaimana bisa di tengah musim kelaparan ini mereka masih dapat menikmati daging babi dan nasi putihnya Bilastri. Hingga perhatian Beompal teralih saat melihat seorang wanita membawa selembar kain. Ia pun segera memeriksanya dan melihat semua barang-barang yang berada di kapalnya telah tersusun rapi di ruangan itu. Mendengar hal itu, Yi Chang pun segera menanyakan keadaan kapal ke warga-warga tersebut. Salah satu warga menjelaskan bahwa saat mereka datang para penumpang kapal telah mati seperti diterkam hewan buas dan mereka pun menguburnya di suatu tempat. Dengan itu, ia menyuruh para warga untuk segera menunjukkan di mana mayat-mayat itu berada. Jika tidak, maka akan dihukum seberat-beratnya atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Dan benar saja, beberapa warga pun membawa mereka ke sebuah tanah kosong diselimuti ilalang. Namun bukannya menunjukkan mayat, tapi mereka malah berniat melakukan perlawanan karena selalu ditindas oleh pemerintah. Hingga saat hari mulai gelap, mayat-mayat itu kembali bangkit dan menyerang mereka. Yi Chang dan lainnya pun harus berjuang mati-matian untuk membunuh para zombie-zombie tersebut. Dengan banyaknya zombie-zombie itu tentu saja membuat Yi Chang sangat kewalahan. Hingga tiba-tiba busur panah berapi berterbangan ke arah mereka yang ternyata pasukan Hion datang membantu pertempuran tersebut. Terlihat Hion yang bertarung dengan sangat lincah dan mematikan. Tak salah jika ia dinobatkan sebagai pahlawan perang. Dan setelah berhasil membantai para zombie itu, Hion sangat kaget karena ternyata yang dibantunya adalah Yi Chang si putra mahkota. Hion pun langsung teringat dengan masa lalunya yang ternyata sempat merawat Yi Chang. Tak lupa Hion juga menyuruh para prajuritnya untuk hormat ke putra mahkota sang pewaris tahta. Ngelihat adegan ini gue merinding bangke. 세상에. Singkat cerita, Yi Chang pun memperlihatkan buku jurnal dan memberitahu Hion tentang hal buruk yang menimpa ayahnya. Yi Chang memberitahu bahwa sebenarnya Paduka Raja telah mati. Namun demi kekuasaan, Haju dan Paduka Putri menghidupkan kembali Paduka Raja hingga menciptakan wabah mengerikan ini. Dengan itu, Yi Chang pun meminta Hion untuk bergabung bersamanya. Namun bukannya jawaban yang diterima, Hion malah menyuruh Yi Chang untuk beristirahat terlebih dahulu. Bersamaan dengan itu terlihat Haju yang menyadari bahwa penyakit ini menular begitu cepat melalui makanan. Dengan itu ia memutuskan untuk menyegel akses barat dan utara dari Sangju untuk mempersempit penyebaran. Bersamaan dengan itu, Hakim Beompal datang menemui Xiaobi mengajaknya untuk segera pergi dari sana karena ia mengetahui bahwa Haju telah mengetahui posisi Yi Chang yang berada di kediaman Hion. Namun tentu saja Xiaobi menolak hal itu. Sedangkan rombongan prajurit Haju kini mulai pergi ke perbatasan untuk menyegel setiap akses utama Dongnai. Melihat hal itu, salah satu hakim dari Sangju pun sangat amat khawatir. Sementara itu di istana terlihat Paduka Ratu memasuki sebuah ruangan pertempuran dipimpin oleh Haju yang mendeklarasikan Paduka Ratu akan menjadi pemimpin untuk sementara. Setelah memutarbalikan fakta tentang pengkhianatan Yi Chang dan akan memberikan hukuman berat bagi siapapun yang menentang hal itu. 첫 전교를 내린다. 경상 땅의 머영청, 수어청으로 구성된 중앙군을 자도와 우도를 봉쇄한다.
비롯해 중령과 Singkat cerita, Hakim Sang Ju yang menyadari bahwa ini bersangkutan dengan Ying Chang pun pergi menemui Hyeon untuk menunjukkan keberadaannya. Dengan santunya, Hyeon pun mengajak mereka untuk menemui Yi Chang. Sementara itu, saat Yi Chang dan Mo Yong sedang asing mengelap pedangnya, tiba-tiba mereka dikagetkan suara di luar yang ternyata kepala prajurit telah datang untuk membawa kembali Hanyang. Bersama dengan itu, Hyeon pun datang menentang hal tersebut. Bagaimana bisa prajurit kerajaan menangkap putra mahkota hanya karena tersahut oleh ketamakan kekuasaan dan kerakusan Hakju. Hyeon pun mengeluarkan anggotanya dan untuk membunuh para prajurit yang berniat jahat kepada Yi Chang untuk membuktikan keseriusannya dalam melindungi putra mahkota. Seketika Yi Chang pun teringat dengan perkataan dari Hyeon saat itu, dan masalah pun kembali muncul. Salah seorang penjaga datang melaporkan bahwa para warga dari segala penjuru berkumpul di gerbang untuk mencari tempat berlindung. Melihat hal itu, Hakim Sang Ju menegaskan bahwa tidak ada yang diperbolehkan masuk karena banyaknya pengungsi akan membuat stok makanan sangat berkurang. Yi Chang sebagai putra mahkota pun membuka suara demi keselamatan rakyatnya. Ia menyuruh para penjaga untuk segera membuka gerbang itu, dan bahkan Yi Chang berlaku tegas kali ini. Dengan aparat yang bodoh seperti Hakim Sang Ju, maka akan banyak rakyat yang mati sia-sia. Dengan itu, Yi Chang juga mencopot jabatan itu dari pria tua tersebut. Setelah itu, Yi Chang dan Hyeon mulai menyusun rencana untuk menghadapi masalah ini. Dengan medan yang strategis, Yi Chang yakin dapat memanfaatkannya dengan baik jika bekerja sama. Tak mau membuang-buang waktu setelah para warga masuk, mereka pun bekerja sama untuk menyiapkan semuanya. 살펴보고 오겠습니다. Di sisi lain terlihat wanita hamil yang siap melahirkan, namun bayi yang mereka nanti-nanti hanyalah laki-laki. Dan saat Paduka Ratu hendak mandi, tadi niatnya sih mau ngintip dikit ya guys ya, tapi malah menemukan sebuah fakta yang mencengangkan, yaitu Paduka Ratu hanya pura-pura hamil demi menguasai kerajaan. Gila cuk, lagi-lagi dengan berbagai cara di luar nalar demi kekuasaan yang ia dan ayahnya inginkan, dia pura-pura hamil. What the fuck man? Singkat cerita, ditemani Beompal, Xiaobi mencari tanaman herbal ke tengah hutan hingga tiba-tiba Hakim itu tak sengaja mengatakan lembah beku area terlarang. Seketika Xiaobi pun teringat dengan tanaman pembangkit yang selama ini menjadi penyebab wabah ini. Ia pun segera ke sana dan ternyata benar, inilah sejatinya lembah beku yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman pembangkit. 저기야. 생사주 이불입니다. 이불이 죽은 사람을 살렸. 저것은 무엇이냐? Sementara itu terlihat Yongshin yang tengah mengajari para warga menggunakan senapan hingga saat matahari mulai tenggelam. Mo Yong menyuruh semuanya kembali ke posisi masing-masing untuk menghadapi malam yang begitu panjang dan mengerikan. 조금만 더 버티면 곧 해가 뜰 것입니다. Dan setelah hampir semalaman berjaga, mereka tak mendapati satu zombie pun yang datang ke arah mereka. Hingga tiba-tiba terlihat seekor kuda mendekat. Ternyata kuda dari prajurit yang bertugas mengawasi keadaan sekitar telah kembali. Semua nampak kaget saat mengetahui bahwa prajurit pengawas tidak selamat. Dengan itu, Yi Chang menyadari bahwa mereka telah dekat dan Hyeon pun segera menghidupkan sinyal api untuk menandakan tanda bahaya. Saat matahari terbit, mereka semua nampak lega telah berhasil melewati malam yang menegangkan. Namun, tiba-tiba burung-burung berterbangan dan... 빛이 아니야. Selesai sudah season 1 yang disajikan penuh teka-teki, endingnya gantung pol tapi tenang, santuy, kalem, stay humble. Kita berjuang sama-sama untuk menyelesaikan film ini. Anjay, nobar kita ya nonton bareng. Gak bisa banyak penutupan ya guys ya, lawang filmnya belum selesai kok banyak penutupan. Jadi ya sampai jumpa di season selanjutnya and see you. Muah 10.000 like kita lanjut, ayo cepet like-nya, like 10.000 like ya.